Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa sempat datang di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang begitu besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia yang harus kita syukuri ketika kita sempat melaksanakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah satu kewajiban di mana dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa perkara yang maknanya bahwa perkara yang paling aku cintai, yang hambaku mendekatkan diri kepadaku, adalah perkara-perkara yang saya wajibkan kepada mereka. Itulah perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yang kita mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan kewajiban. Sehingga sekali lagi harus kita syukuri kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, yang demikian itulah mereka harus bergembira dengannya, karena semua itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Nikmat Al-Quran, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih besar. Tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia. Sehingga kita harus bergembira dengannya. Kemudian selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perjumpaan ini, pertemuan ini, saling menziarahi sesama kaum muslimin, berziarah karena agama, berziarah karena persaudaraan Islam, bukan karena nasab, bukan karena tujuan duniawiyah, tetapi semata-mata kita berziarah saling mengunjungi karena persaudaraan Islam. Dan inilah
yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang menziarahi karena Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaan orang yang saling menziarahi karena Islam, bukan karena urusan dunia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka tempat tinggal di dalam surga. Kemudian di kesempatan yang mulia ini saya ingin wasiatkan diri saya dan kepada seluruh jamaah, atau sebelumnya nama saya perkenalkan diri saya, nama saya Amrullah. Amrullah kalau di Makassar lebih dikenal dengan Bapak Daeng. Teman-teman lebih sering memanggil saya dengan Bapak Daeng. Amrullah Desipato, orang Makassar. Sementara saya ada di Karang-Karangan, di terminal BBM sana, karena satu proyek, ada pekerjaan di Pertamina. Kemudian kemarin Al-Ustadz Hilal hafizahullah ta'ala menelpon, kemudian meminta kalau bisa mengunjungi teman-teman kaum muslimin di tempat ini. Maka saya iakan insyaallah ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin wasiatkan diri saya dan kepada seluruh jamaah. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, arba'un idza kunna fika la yadurruka ma fataka minad dunya, hifdzul amanah wa sidqul hadits wa husnul khaliqah wa iffatut tu'mah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal, ada 4 perkara. Jika keempat perkara ini, 4 hal ini ada pada kalian, maka tidak akan membahayakan kamu apa yang luput darimu dari kehidupan dunia. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hifdzul amanah, senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, berakhlak yang mulia. Yang keempat, senantiasa menjaga makanan kita. Jamaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita, mengingatkan kita kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang sementara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, karena banyaknya orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Banyaknya orang yang larut dalam kehidupan dunia.
Walaupun sebenarnya mencari dunia itu diperbolehkan, selama bukan dengan cara-cara yang haram. Tetapi jangan sampai kehidupan dunia itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban kita. Maka Nabi SAW ingatkan kita, kalau kalian memiliki 4 perkara ini, maka tidak membahayakan kamu, tidak memberikan mudarat kepada kamu jika kehidupan dunia itu luput dari kalian. Yang pertama, hifzul amanah, menjaga amanah, menjaga tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Keluarga, istri, anak-anak itu adalah amanah yang harus kita jaga, harus kita pelihara, didik dengan pendidikan yang baik. Jangan kita hanya mencukupkan diri kita, kemudian kita menelantarkan istri dan anak-anak kita. Kita harus jaga mereka. Kita harus arahkan mereka pada perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Pertama diri kita, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian dari siksaan api neraka. Kita harus menjaga mereka. Di samping menjaga diri kita, kita juga harus menjaga mereka, keluarga-keluarga kita, karena mereka adalah amanah. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan, mendidik mereka kepada kebaikan, dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang bisa membinasakan mereka. Jabatan adalah amanah yang harus kita jaga. Kadang sebahagian orang menyia-nyiakan pekerjaan, menyia-nyiakan jabatan, menyia-nyiakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kadang dia sia-siakan karena takut luput dari kehidupan dunia. Karena itulah Nabi SAW ingatkan kita, kalau kalian senantiasa menjaga amanah, maka itu tidak akan membahayakan bagimu apa yang luput darimu dari kehidupan dunia. Karena demikianlah keadaannya, kebanyakannya ketika kita harus tegak melaksanakan amanah, maka pasti kadang banyak yang luput dari kita dari kehidupan dunia. Sehingga Nabi SAW ingatkan kita, jangan kalian takut jika luput darimu kehidupan dunia dalam rangka menjaga amanah tersebut. Apalagi di zaman sekarang, kadang seorang yang memiliki jabatan harus mempertaruhkan jabatannya. Kalau dia ingin tegak menjaga amanah, kadang dipecat oleh atasannya, kadang dikurangi gajinya dan yang selainnya ketika dia harus amanah di dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi kalau kita ingat apa yang Nabi SAW ingatkan ini,
bahwa tidak akan membahayakan kamu apa yang luput darimu dari kehidupan dunia ketika kamu menjaga amanah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang senantiasa tegak menjalankan amanah dijanjikan pahala yang besar di sisinya. Jadi ini yang pertama, hifdzul amanah, jaga amanah. Pengurus masjid adalah amanah, harta adalah amanah, seluruh keluarga, istri, anak, kendaraan, seluruhnya itu adalah amanah yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, sidqul hadis, jujur dalam ucapan. Kejujuran atau martabah tingkatan sidq itu adalah tingkatan kedua setelah tingkatan nubuwah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tingginya tingkatan kejujuran tersebut. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka mereka itu akan senantiasa bersama. Mereka itulah yang bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Ini tingkatan pertama. Wasiddiq, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, tingkatan yang kedua. Wasyuhada, para syahid, tingkatan ketiga. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik orang yang kita bersama dengan mereka. Lihat jamaah sekalian, jujur as-siddiq itu berada pada tingkatan yang kedua. Mulianya kedudukan as-siddiq. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya itu jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada alasan mereka dalam keadaan sehat, persiapannya ada, perlengkapannya cukup, hanya karena menunda-nunda waktu akhirnya dia luput dalam perang Tabuk. Mereka jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selama 50 hari 50 malam. Setelah itu karena kejujurannya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, ketiga sahabat ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasalah bersama orang-orang yang jujur. Lihat pujian untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersamanya, bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keyakinan. Bahkan dengan kejujuran Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, menolong kita, memberikan hidayah kepada kita di dalam segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza azama al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau perkaranya sudah azam, tekad sudah kuat untuk melakukan satu kebaikan, falau sadaqullah, seandainya dia jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jujur menjadi syarat, lakana khairan lahum, maka pasti kebaikan untuk mereka. Tekad sudah kuat, jujur karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan di antara perkara pentingnya yang namanya kejujuran di awal dakwah,
di antara perkara yang Nabi SAW tekankan kepada para sahabatnya adalah as-sidq, supaya kalian jujur di dalam kehidupan. Dalam Sahihul Bukhari, dalam bab kitab Bada'il Wahyi, awal turunnya wahyu, ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islam, itu ditanya oleh Herakl, apa yang Nabi kalian, apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabatnya? Maka di antara yang Abu Sufyan sebutkan ketika itu, bahwa Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya as-sidq, supaya sahabatnya jujur. Pentingnya perkara ini, pentingnya apa yang namanya kejujuran. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan bahwa kejujuran itu akan mengantar pelakunya ke dalam surga. Inna sidqa yahdi, alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur. Sekali lagi, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keyakinan. Wajib bagi kalian untuk senantiasa jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu memberikan petunjuk kepada kebaikan, dan kebaikan itu memberikan petunjuk ke dalam surga. Dan senantiasa seorang lelaki senantiasa jujur sampai dicatat, ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Dan masih banyak dari keutamaan siddiq. Dengan kejujuran orang akan diberkahi kehidupannya. Bahkan ketika seseorang meninggalkan sifat jujur, itu akan menjadi bencana di dalam kehidupannya. Sebagaimana orang-orang munafik, sifat-sifat mereka itu adalah suka berdusta, dusta dalam ucapannya, dusta dalam perbuatannya, dusta di dalam keyakinannya. Jadi ini yang kedua, kita harus senantiasa jujur. Jujur dalam ucapan, apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan kejadian yang terjadi. Itulah yang namanya jujur dalam ucapan. Jujur dalam perbuatan, apa yang kita lakukan sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Jujur dalam keyakinan, apa yang kita yakini itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini seluruhnya masuk dalam kategori jujur. Jadi bukan hanya sekedar jujur dalam ucapan, tapi kita juga harus jujur dalam perbuatan dan keyakinan. Kemudian yang ketiga, yang Nabi SAW wasiatkan, husnul khaliqah. Kita harus berakhlak yang baik, kita harus berakhlak yang mulia. Nabi SAW karena akhlaknya yang mulia itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak yang mulia. Di antaranya suka memaafkan manusia. Dan juga nanti kita akan sebutkan apa itu akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, khudil af wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf. Ini akhlak yang mulia, suka memaafkan manusia. Dan perintahkanlah kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Akhlak yang mulia, apa itu akhlak yang mulia?
husnul khuluq, Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan bahwa husnul khuluq adalah senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan, dan senantiasa at-tahammul, memikul beban apa yang datang dari orang lain. Artinya ketika orang berbuat jelek kepada kita, kita maafkan, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan pula. Dan itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara, maka beliau senantiasa berbicara dengan ucapan yang indah, ucapan yang penuh dengan kasih sayang. Amalan beliau, tingkah laku beliau, muamalah beliau adalah muamalah yang sangat indah kepada sesama manusia. Ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala, dan beliau ini seorang sahabat yang juga banyak mengetahui tentang kitab-kitab terdahulu, di antaranya kitab Taurat. Beliau pernah ditanya, apakah di dalam kitab-kitab terdahulu juga disebutkan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menyebutkan bahwa benar dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bifadzin wala ghalidin wala sakhabin bil aswaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya bukan orang yang kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya bukan orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'fu wa yaghfiru. Beliau itu suka memaafkan, beliau itu suka mengampuni orang lain. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, bahkan di dalam menolak kejelekan harus dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun halim. Tolaklah dengan cara yang baik. Lihat, ketika orang berbuat jelek kepada kita, balas, tolak dengan cara yang baik. Maka menjadilah orang yang sebelumnya ada permusuhan dengan kamu. Seorang musuh berbuat jelek kepada kita, kita tolak dengan cara yang baik, maka seakan-akan kita adalah seorang yang akrab, berteman, bersahabat, padahal dia adalah musuh kita. Maka demikianlah sifat seorang muslim, sifat orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mereka adalah akhlak yang sangat indah, akhlak yang sangat baik. Ketika berbicara dia sopan, bermuamalah mereka jujur, mereka baik. Ketika orang berbuat jelek kepadanya, dia banyak memaafkan orang lain. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu syai'in, perkara apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq, akhlak yang mulia, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada dua orang sahabatnya, sahabat yang sangat agung, sahabat yang sangat mulia, Mu'adz bin Jabal dan Abi Dzar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada keduanya, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan, niscaya kejelekan tersebut akan menghapuskan kejelekan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, bahwa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua wasiat, wasiat ketakwaan dan husnul khuluq. Kata beliau, karena dengan ketakwaan tersebut
menjadi baiklah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan husnul khuluq menjadi baiklah hubungan kita dengan manusia. Yang keduanya disyariatkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan tersebut. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Memperbaiki hubungan kepada Allah dengan ketakwaan, dan memperbaiki hubungan kepada manusia dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian, hanya saja sebahagian dari kita luput dari perkara ini. Kita menganggap bahwa Islam itu hanya sekedar mengajarkan bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara bersedekah. Kemudian kita lalai, kita tidak mengetahui ternyata Islam itu mengajarkan pula bagaimana kita berakhlak yang baik kepada manusia. Betapa banyak orang lari dari Islam karena jeleknya akhlak kita. Betapa banyak orang yang sudah masuk ke dalam Islam tetapi jauh dari sunnah, jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya karena jeleknya akhlak kita. Dan betapa banyak orang yang masuk ke dalam Islam karena akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dia mungkin tidak pernah mengikuti pengajian, tidak pernah ikut ta'lim, tidak pernah mempelajari Islam, tetapi karena melihat akhlak kita, akhlak seorang muslim yang baik, sehingga dia pun tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Karena itulah perkara ini adalah perkara yang harus kita perhatikan. Hendaknya kita harus banyak menyebarkan salam kepada manusia. Hendaknya kita harus banyak menyebarkan senyum kepada sesama manusia. Jangan berlaku kasar, jangan berlaku sombong, jangan menjauhi manusia. Hendaknya kita bergabung dengan mereka, bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang baik. Banyak memaafkan mereka, banyak menyantuni mereka, banyak membantu mereka. Yang dengan itulah insyaallah taala mereka akan semakin tertarik ke dalam Islam. Ini yang ketiga, akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, sebutkan adalah iffatut tu'mah, menjaga makanan kita. Perhatikan makanan kita, dari mana sumbernya. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Hendaknya kita memasukkan ke dalam lambung kita makanan yang halal. Kita masukkan makanan ke mulut istri kita adalah makanan yang halal. Kita berikan rezeki kepada anak-anak kita adalah dari makanan-makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi dan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka memakan makanan yang halal. Ya ayuhan nabi, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai kalian para nabi, makanlah dari apa yang baik-baik yang telah direzekikan kepada kalian. Demikian pula yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Hendaknya mereka memakan makanan yang halal, makanan yang baik. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ketika kita berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku bertanya kepada kalian tentang aku, maka sesungguhnya saya dekat dengan mereka, akan menjawab doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjawab, mengijabahi doa-doa hambanya. Tetapi perlu untuk kita ketahui bahwasanya di antara perkara, di antara sebab seseorang tidak diijabahi doanya, tidak diterima doanya adalah ketika makanannya, rezekinya bersumber dari jalan yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amarul mu'minin kama amara bihil mursalin
Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Tsumma dzakara ar-rajul ash'atha adbar yatilu as-safar yamuddu yadayhi ila as-sama' qala ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, kepada orang-orang yang beriman sebagaimana memerintahkan kepada para rasul. Allah perintahkan kepada mereka untuk memakan makanan yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seorang lelaki. Laki-laki ini dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar. Kita ketahui bersama, orang yang musafir itu, orang yang dalam keadaan musafir itu mustajabah doanya. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebab yang pertama. Sebab diijabahinya doa ketika dalam musafir. Kemudian orang ini dalam keadaan berdebu kakinya, compang-camping pakaiannya, rambutnya tidak bisa diatur lagi, tidak bisa disisir. Ini menunjukkan betapa perlunya, butuhnya orang ini. Dan ini juga salah satu sebab dikabulkannya doa ketika seorang dalam keadaan betul-betul butuh. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit, yamuddu yadayhi ilas sama. Orang yang mengangkat kedua tangannya ke langit untuk berdoa, itu juga dalam hadis Allah Subhanahu wa taala malu kalau orang ini kembali kedua tangannya dalam keadaan kosong. Berarti mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu juga sebab diijabahinya doa. Kemudian orang ini berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya Rabbi, ya Rabbi. Menggunakan Asmaul Husna dalam berdoa juga sebab-sebab dikabulkannya doa. Bayangkan terkumpul padanya banyak perkara yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ini makanannya bersumber dari barang yang haram. Minumannya bersumber dari minuman yang haram. Pakaiannya bersumber dari pakaian yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin akan diijabahi doanya? Karena itu jaga makanan kita. Ifatut tu'mah, jaga makanan kita. Perhatikan sumber rezeki kita. Cari rezeki-rezeki yang halal, walaupun sedikit tetapi berberkah. Itulah yang kita inginkan. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau kita miliki sifat ini, maka tidak akan membahayakan kita apa yang luput dari kita dari kehidupan dunia. Pertama, jaga amanah. Jangan sia-siakan amanah yang dibebankan kepada kita. Yang kedua, senantiasalah jujur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, senantiasalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan kasar, jangan kaku. Kemudian yang keempat, senantiasa menjaga makanan kita. Dengan memiliki sifat-sifat seperti ini, kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.